Pernah nggak sih baru 01 detik lampu hijau, udah ada yang, woi sabar, itu kaki belum sampai pedal gas. Kenapa sih orang Indonesia suka banget klakson di lampu merah? Yuk kita bongkar fakta lucu dan ngeselin ini. Satu, refleks bukan akal. Banyak yang klakson bukan karena mikir, tapi karena refleks. Lihat lampu hijau, otak belum sadar, tangan udah. Padahal kadang yang diklakson malah truk ditanjakan. 2. Sindrom gue paling sibuk. Beberapa orang ngerasa waktu mereka paling berharga. Gue buru-buru nih. Padahal kalau dihitung, klakson itu cuma ngurangin waktu sekitar 3 detik, tapi bisa nambah dosa 3 kilo karena bikin orang emosi. 4. Efek domino. Satu klakson semua ikut. Lucunya, begitu satu orang klakson, yang belakang ikut, yang sebelah ikutan lagi, yang motor sambil lihat kiri kanan ikutan juga. Akhirnya lampu hijau berubah jadi orkestra suara klakson. 5. Nggak tahu siapa yang dituju. Yang paling epic, kadang klakson itu asal, depan nggak jalan langsung klakson, tapi nggak tahu siapa yang salah. Kadang sopir depan lagi ngelap kaca atau lagi buka Google Map, tapi yang belakang udah kayak lagi ngejar hidup. 6. Tekanan sosial. Klakson biar dibilang sigap. Banyak pengemudi pengen kelihatan tanggap, jadi begitu lampu hijau buru-buru klakson biar dibilang siap, padahal kadang mobilnya sendiri masih netral. Intinya, klakson di lampu merah itu kadang penting, tapi lebih sering nyebelin. Kalau kamu di depan dan telat 1 detik, bukan berarti kamu bego, tapi di belakang kamu ada orang yang lupa cara sabar. Yuk, jadi pengemudi yang santuy. Jalanan itu bukan sirkuit, dan klakson itu bukan senjata emosi. Jangan lupa di subscribe. Kita sering lihat pengemis duduk di pinggir jalan, baju lusuh, wajah memelas. Tapi kamu tahu nggak, ada pengemis di kota besar yang penghasilannya lebih tinggi dari pekerjaan kantoran. Kadang yang kelihatan paling miskin ternyata punya ATM isinya bikin kamu nyesel. Penghasilan bisa jutaan per hari. Sebuah razia di Jakarta mengungkap satu pengemis bisa dapat 500 sampai 1 juta per hari. Cuma duduk, angguk-angguk dan bilang kasihan bang. Kalau dikali 30 hari bisa dapat 15 sampai 30 juta per bulan. Itu udah setara supervisor kantoran, tapi tanpa lembur dan tanpa pajak. Tinggal di rumah sendiri, kadang punya ruko. Beberapa pengemis tertangkap tinggal di rumah pribadi yang bagus. Di kota Bekasi, pernah ada yang dirazia dan ternyata punya 2 ruko yang disewakan. Pengemis di siang hari, jadi juragan kos di malam hari. Ironi? Ya. Pinter juga ya. Taktik profesional, pakai anak, luka palsu, sampai baju kotor settingan. Biar makin meleleh di mata orang, ada yang sengaja gendong bayi, bawa anak kecil, pakaian perban, atau kursi roda pura-pura. Padahal habis sip, dia lepas semua dan balik naik motor metik ke rumah. Penderitaan jadi alat, empati jadi bisnis. Zona pengemis diatur, ada yang pakai setoran. Di beberapa kota besar, pengemis itu punya wilayah kekuasaan. Mereka nggak bisa asal ngemis di tempat rame, harus setor ke koordinator lapangan, kayak mafia parkir versi ngemis. Bahkan ada juga yang diangkut pakai mobil pagi-pagi lalu dijemput malamnya. Ngemisnya berangkat bareng, pulangnya konvoy. Dilarang tapi sulit dihapus. Pemerintah sebenarnya sudah berusaha mulai dari razia, penampungan sosial, sampai edukasi. Tapi selama masih banyak orang kasihan dan ngasih duit langsung, ya bisnis ini tetap hidup. Lucunya, kita sering bantu mereka karena nggak tega, tapi nggak sadar kita jadi bagian dari sistem tipu-tipu ini. Bukan berarti semua pengemis itu penipu. Masih banyak yang benar-benar susah dan butuh bantuan. Tapi mulai sekarang hati-hati kasih bantuan, karena bisa aja kamu bantuin orang yang lebih kaya dari kamu. Kalau mau bantu, salurkan lewat lembaga resmi atau komunitas sosial yang terpercaya, daripada kamu jadi korban dari bisnis serasa iba. Kamu pasti pernah ngalamin, mobil kamu baru aja berhenti, belum sempat turun, udah disambut satu suara, uang parkir bang. Padahal kamu parkir sendiri di trotoar, tanpa minta bantuan siapapun. Tapi yang nagih, duit, cepat sekali datangnya. Tukang parkir liar itu nggak ada sistem resmi, mereka nggak terdaftar di dinas perhubungan, tapi bisa nongkrong di setiap sudut mall, minimarket, bahkan di kuburan pinggir jalan. Mereka nggak punya rompi resmi, nggak ada ID, tapi punya peluit dan muka serius. Kadang lebih galak dari satpam gedung. Pendapatan tukang parkir liar bisa lebih dari gaji UMR. Ini fakta mengejutkan. Beberapa tukang parkir liar di kawasan ramai bisa dapat 300 sampai 500 per hari. Kalikan saja sebulan bisa nyampe 10 juta tanpa pajak, tanpa potongan. Mereka nggak punya BPJS, tapi punya gaji tetap. Dari motor-motor yang nggak minta ditolongin, mereka nongol lebih cepat dari bayangan. Kamu parkir di tempat kosong yang bahkan nggak ada tanda parkir,
Tapi begitu turun, tiba-tiba ada yang nyodorin tangan. 1.000 doang bang buat kopi. Entah dari mana asalnya, mereka seperti ninja yang muncul saat dompet kita keluar. Parkir di pinggir jalan, tapi ditarik lebih mahal dari tarif resmi. Di beberapa kota, tarif resmi parkir cuma 2.000 sampai 5.000. Tapi versi parkir liar bisa naik sesuka hati. Apalagi kalau malam minggu atau acara ramai. Kalau kamu protes, mereka jawabnya simpel. Gak mau bayar, parkir aja di rumah. Beberapa diatur oleh kelompok atau oknum. Jangan salah, sebagian tukang parkir liar bukan kerja sendirian. Mereka bagian dari kelompok yang punya wilayah, seperti ormas atau oknum tertentu yang ngatur siapa jaga di mana, kapan shiftnya, dan siapa yang setor harian. Semacam perparkiran underground. Tukang parkir liar itu bukan cuma sekedar pengganggu kecil di jalan, tapi bagian dari masalah tata kota yang belum juga beres. Mereka ada karena celah hukum, minim pengawasan, dan karena kita sering males protes. Jadi lain kali kamu mau parkir dan tiba-tiba ada yang nagih, coba tanya dulu, abang ini resmi atau freelance? Kalau dia senyum-senyum doang, ya kamu tahu jawabannya. Modifikasi motor paling nyeleneh yang pernah ada di Indonesia. Di luar negeri, motor dimodif biar makin keren. Tapi di Indonesia, modif motor kadang udah nggak kenal batas logika. Bukan soal kecepatan, tapi soal kreativitas absurd yang bikin geleng-geleng kepala. Motor roda 10. Entah karena cinta berat sama truk, ada yang modif motor jadi punya 10 roda. Bannya nyambung kemana-mana sampai nggak jelas mana depan mana belakang. Kalau belok, pengemudinya mungkin harus pakai kompas dulu. Motor berbentuk naga. Di daerah tertentu, ada motor yang dimodif jadi kayak kepala naga, lengkap sama ekor dan tanduknya. Bukan buat balapan, tapi cocok buat ikut pawai budaya atau nyari pacar yang suka zodiak naga. Jok motor dikasih spring bed. Kamu nggak salah dengar, ada juga yang jok motornya dipasang spring bed, bisa kayak kasur empuk. Katanya sih biar nggak pegel. Tapi kalau ditambah bantal, jangan-jangan bisa sekalian tidur sambil nyetir. Motor paling rendah di dunia. Pernah lihat motor ceper? Yang ini lebih dari ceper. Bannya hampir nempel ke aspal, kayak semut lewat pun harus nunduk. Tapi pas ketemu polisi tidur, motor ini harus pakai strategi ninja buat lewat. Motor sound system 1000 watt. Ini bukan motor, ini panggung berjalan. Dipasangin speaker segede galon, sampai subwoofer nempel di belakang. Jalan 10 meter, warga satu kampung ikut dangdutan. Masalahnya, bensin tinggal dikit, tapi volume tetap full. Modifikasi motor di Indonesia itu nggak cuma soal gaya, tapi juga soal nyali dan kadang akal sehat yang ditinggal di rumah. Tapi inilah Indonesia, penuh warna, penuh ide, dan kadang penuh pertanyaan. Kira-kira modif motor paling nyeleneh yang pernah kamu lihat kayak gimana? Tulis di kolom komentar. Pernah nggak sih kamu duduk di pesawat sambil mandang keluar lewat jendela dan tiba-tiba sadar, kenapa sih jendelanya bulat? Kenapa nggak kotak aja biar kayak rumah? Jangan anggap sepele. Kalau jendela pesawat dibikin kotak, bisa-bisa pesawatnya jebol di udara. Jadi gini coy, waktu pesawat naik tinggi, tekanan di dalam kabin itu lebih tinggi daripada di luar. Nah, tekanan itu nyari jalan buat keluar, dan sudut tajam di jendela kotak bisa jadi titik lemahnya. Dulu, di tahun 1950-an, ada pesawat jet komersial pertama namanya De Havilland Comet. Keren sih, tapi dia punya satu masalah fatal, jendelanya kotak. Akibatnya, dalam 2 tahun, 3 pesawat meledak di udara cuma karena bentuk jendela. Baru ketahuan, ternyata sudut tajam itu bikin struktur pesawat gampang retak. Akhirnya, para insinyur belajar dari tragedi itu. Jendela dibikin oval, bulat, atau lonjong, karena bentuk melengkung menyebarkan tekanan dengan lebih merata. Nggak ada lagi sudut tajam tempat retakan mulai. Dengan kata lain, bentuk jendela yang lucu itu nyelamatin kamu. Dan tahu nggak, jendela pesawat itu sebenarnya 3 lapis. Yap, ada lapis luar atau buat tahan tekanan, lapisan tengah atau backup, dan lapisan dalam tempat kamu tempel jidat sambil ngantuk. Terus, lubang kecil yang ada di bawah jendela itu namanya bleed hole. Fungsinya buat menyeimbangkan tekanan udara di antara lapisan biar jendelanya nggak retak, bukan buat buang angin bro. Jadi mulai sekarang, kalau naik pesawat dan lihat jendela bulat, jangan cuma mikirin pemandangan. Ingat, itu desain penyelamat nyawa. Dan buat kamu yang lagi galau karena hidupmu penuh tikungan, jangan sedih. Justru yang melengkung itu bikin hidup lebih kuat, kayak jendela pesawat. Kalau kamu suka fakta-fakta receh tapi bikin mikir kayak gini, tekan tombol like dan subscribe-nya.
Bayangkan, di tengah hiruk-pikuk kota, di tengah panasnya isu politik dan sosial, bendera bajak laut berkibar. Tapi ini bukan bendera bajak laut biasa. Ini adalah lambang kru bajak laut topi jerami dari anime One Piece. Dan kini menjadi simbol protes di Indonesia. Beberapa hari terakhir, Indonesia digemparkan oleh aksi tak biasa. Sejumlah seniman, mahasiswa, dan aktivis di berbagai kota turun ke jalan, membawa bendera dengan gambar tengkorak bertopi jerami. Simbol itu yang selama ini dikenal sebagai lambang bajak laut fiksi di dunia manga dan anime, kini muncul di dunia nyata di tengah demonstrasi. Mereka menuntut perubahan, menyuarakan kekecewaan terhadap korupsi, pengangguran, dan kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat kecil. Dan mereka memilih simbol yang tak terduga. Kenapa One Piece? Karena di mata mereka kru topi jerami adalah simbol perlawanan, kelompok kecil yang berani menantang kekuasaan besar. Demikian kebebasan dan keadilan, seperti Luffy yang menentang para penguasa korup di dunia fiksi. Para demonstran ingin menentang ketidakadilan di dunia nyata. Bagi mereka, ini bukan sekedar soal anime, ini soal pesan bahwa rakyat bisa bersatu dan tidak takut melawan penindasan. Namun, aksi ini tidak semua orang menyambutnya dengan senyum. Beberapa pejabat menganggapnya penghinaan terhadap simbol negara, bahkan menyebutnya sebagai pengkhianatan. Polisi pun mulai memantau, mencatat nama-nama yang terlibat, dan mengumpulkan bendera-bendera tersebut. Di media sosial, pro dan kontra memanas. Ada yang memuji keberanian mereka, ada pula yang mengecam keras. Alih-alih surut, aksi ini justru makin menyebar. Foto dan video bendera One Piece berkibar di tengah kerumunan menjadi viral, dari Jakarta, Surabaya, hingga Makassar, bahkan sampai ke kota-kota kecil. Fenomena ini membuktikan simbol pop culture bisa menjadi senjata politik jika dipakai dengan cerdas. Entah bagaimana akhir dari pelayaran bendera bajak laut ini di Indonesia, tapi satu hal pasti, pesan mereka sudah berlayar jauh dan mungkin seperti kru topi jerami yang mencari kebebasan di lautan luas. Rakyat pun sedang mencari harta karun mereka sendiri, yaitu keadilan. Pernah nggak sih kalian jualan barang, duitnya masuk ke rekening orang lain dulu? Nah, di Indonesia, hal itu sekarang beneran kejadian, tapi bukan buat jualan bakso, melainkan buat ekspor hasil tambang dan sawit miliaran rupiah. Ini adalah cerita aneh tapi nyata dari dunia peraturan. Mulai 1 Maret 2025, ada peraturan baru. Semua eksportir hasil sumber daya alam sampai kayak batu bara, sawit, ikan, sampai biji nikel, wajib naruh duit hasil ekspor mereka di rekening khusus di Indonesia. Jadi, kalau dulu duit hasil jual batu bara bisa langsung liburan ke rekening luar negeri, sekarang harus mampir dulu di rekening lokal. Tujuannya sih katanya mulia, biar cadangan devisa Indonesia tambah gemuk, bahkan ditargetin bisa tembus 100 miliar dolar per tahun. Wah, kalau duitnya beneran ngumpul, itu bisa bikin semua orang Indonesia kebagian teh kotak gratis. Nah, duit yang udah numpang nginap di rekening dalam negeri itu boleh dipakai buat beberapa hal. Contoh, bayar pajak dan pungutan negara, bayar gaji pegawai dan operasional pabrik, bayar belanja impor kayak beli mesin tambang atau impor snack Jepang buat rapat. Tapi kalau eksportir nekat kirim duitnya ke luar negeri tanpa izin, siap-siap dapat surat cinta alias sanksi. Bayangin ekspresinya para bos tambang pas dengar aturan ini. Ada yang langsung garuk-garuk kepala, duitnya nggak bisa langsung ke Singapura lagi nih. Ada juga yang santai. Tapi yang paling lucu, netizen malah bikin meme, rekening devisa ini kayak rumah kos, duit ekspor harus kontrak dulu di Indonesia baru boleh pindah. Kalau berhasil, aturan ini bisa dibikin ekonomi kita lebih stabil. Bayangin aja, duit yang biasanya langsung pindah rumah ke luar negeri sekarang bisa muter di dalam negeri. Ya, kita lihat aja nanti. Soalnya kalau di Indonesia, aturan itu kadang kayak diet, awalnya semangat tapi bulan kedua udah cheat day tiap hari. Jadi kalau kalian suatu hari lihat duit ekspor miliaran rupiah nongkrong di Bank Indonesia, ingatlah itu bukan karena duitnya pemagar, itu karena ada aturan baru yang bikin dia harus mampir dulu, kayak kita mampir ke warung sebelum pulang ke rumah. Kalau dulu orang menari itu buat hiburan olahraga atau seni, tapi di zaman TikTok gaya tarian udah naik level jadi kompetisi. Siapa yang bisa bikin orang mikir ini orang lagi joget atau kesurupan? Di TikTok sekarang banyak banget gaya tarian aneh yang kalau dilihat sekilas bikin kita bingung. Ini joget apa pemanggilan hujan?
Ada gaya tarian robot error. Biasanya orang joget robot itu gerakannya rapi, sesuai beat. Tapi di TikTok, entah kenapa gerakannya kayak robot lowbat. Kepala miring-miring, tangan nyangkut di udara, dan kakinya goyang kayak sandal jepit kecemplung got. Ini biasanya jogetnya sambil garuk-garuk pinggang, garuk kepala, garuk lutut, terus lompat-lompat. Nggak ada hubungannya sama lagu. Tapi anehnya, views-nya jutaan. Mungkin karena semua orang bisa relate kalau lagi digigit nyamuk pas dimatiin lampu. Ketiga, ada tarian lompat ke dimensi lain. Awalnya cuma joget biasa. Tiba-tiba badan baju mundur kayak mau teleportasi. Terus mata melotot dan tangan muter-muter kayak kipas angin rusak. Kadang backgroundnya juga diganti efek space biar makin absurd. Keempat, tarian lutut anti rem. Gerakannya cuma tekuk lutut bolak-balik super cepat sampai lututnya kayak mesin jahit. Biasanya diiringi lagu remix dangdut ditambah DJ koplo. Yang nonton sampai bingung, ini orang latihan joget atau mau ngetes shock breaker kakinya. Jadi, kalau kamu mau viral di TikTok, ternyata nggak perlu jago danse. Cukup punya keberanian buat joget aneh di depan kamera. Siapa tahu tarianmu jadi tren berikutnya. Dan orang-orang di seluruh dunia ikut joget kalau nggak ngerti maknanya. Ingat, di TikTok yang penting bukan tarian paling keren, tapi tarian paling absurd yang bikin orang kepikiran pas mau tidur. Jadi siap-siap, siapa tahu habis ini ada tren joget sambil nyapu atau joget sambil nyari sendal yang hilang. Di Indonesia, ngutang itu udah kayak budaya turun-temurun. Mulai dari utang beras, utang pulsa, sampai utang janji. Nah, yang bikin unik atau aneh, atau mungkin bikin geleng-geleng kepala, adalah tingkah orang kalau ditagih utang. Bukan bayar, tapi malah ngeluarin jurus 1000 alasan. 1. Jurus menghilang. Ada tipe peminjam yang langsung berubah jadi ninja kalau ditagih. Biasanya, waktu minjem, dia sering nongol di depan rumah kita. Tapi begitu jatuh tempo, dia mendadak lenyap, kayak diculik alien. Bahkan kadang status WhatsApp dan IG-nya ikut menghilang. Padahal postingan jalan-jalan sama keluarga tetap update tiap hari. 2. Jurus drama Korea. Ada juga yang kalau ditagih tiba-tiba jadi aktor drama Korea. Suara bergetar, mata berkaca-kaca, cerita panjang soal cobaan hidupnya, mulai dari motor mogok, anak sakit, sampai kucing tetangga hilang. Pokoknya semua alasan dihubungin sama nggak bisa bayar utang. Dan anehnya, seminggu kemudian kita lihat dia beli HP baru. Hebat kan? 3. Jurus amnesia mendadak. Nah, ini yang paling bikin ngakak. Kita bilang, bro, utang kamu udah sebulan nih. Terus dia jawab polos, utang yang mana ya? Kayak di sinetron, mendadak lupa ingatan. Dan kalau kita kasih bukti screenshot chat waktu dia minjem, dia malah bilang, oh iya, itu kan cuma bercanda tapi duitnya beneran hilang. Nomor 4, jurus balik menyerang. Yang satu ini levelnya udah master. Waktu kita nagih, dia malah nyolot. Kok lo yang kayak gak percaya sama gue sih? Malah kita jadi ngerasa bersalah. Minjemnya dia, yang deg-degan malah kita. Pakai ini nyata banget di Indonesia. Ngutang itu wajar kalau kepepet, tapi bayar itu wajib. Ingat, utang itu bukan hadiah. Dan kalau kamu sering utang tanpa bayar, lama-lama kamu bukan cuma kehilangan teman, tapi bisa kehilangan harga diri juga. Jadi, kalau masih belum bisa bayar, minimal bayar pakai itikat baik. Jangan pakai jurus ninja, drama Korea, atau amnesia mendadak. Kalau kita ngomongin soal pengangguran di Indonesia, mungkin yang kebayang adalah orang yang duduk bengong, rebahan, sambil nunggu keajaiban datang. Tapi faktanya, dunia pengangguran di Indonesia itu penuh warna, dan kadang bikin geleng-geleng kepala. 1. Data tapi santai. Menurut data terbaru, angka pengangguran di Indonesia memang sempat turun. Tapi jangan salah, banyak juga yang sekarang statusnya pengangguran terselubung. Artinya, mereka dibilang kerja, tapi kerjanya nggak jelas. Misalnya, jaga warung tetangga, tapi warungnya sepi, atau jadi manajer operasional rumah alias disuruh nyapu sama emak tiap hari. 2. Kreativitas ala pengangguran. Yang unik, banyak pengangguran zaman sekarang yang kreatif nyari cuan atau minimal nyari hiburan. Ada yang jadi streamer rebahan, siaran live TikTok cuma buat ngobrol sama penonton sambil makan mie instan. Ada juga yang bikin konten YouTube isinya cuma tidur siang, dan anehnya ada aja yang nonton. 3. Filosofi santai. Orang Indonesia tuh punya filosofi yang unik. Katanya, ngapain kerja kalau bisa santai? Padahal, kalau ditanya kapan mau cari kerja, jawabannya klasik. Lihat nanti aja, rezeki mah nggak kemana-mana. Nah, masalahnya, rezekinya kayak nyasar terus.
4. Fakta gokil. Bahkan ada fenomena baru, pengangguran premium. Ini orang yang nggak kerja, tapi gaya hidupnya mewah, pakai branded, nongkrong di kafe mahal, ternyata sponsornya ya orang tua. Jadi, meskipun kata pengangguran sering dianggap negatif di Indonesia, justru banyak kisah lucu di baliknya. Dari kreatif, nyeleneh, sampai yang cuma modal santai. Semua jadi bagian warna-warni kehidupan kita. Jadi, kalau kamu lagi nganggur, mending manfaatin waktu buat belajar skill baru, atau minimal jangan sampai titelmu naik jadi pengangguran senior. Pernah nggak sih kamu lihat orang Indonesia rela antri panjang banget cuma demi hal yang kalau dipikir-pikir nggak seberapa penting? Nah, percaya atau enggak, budaya antri di Indonesia ini unik banget. Kadang demi makan gratis, kadang demi diskon, kadang juga demi foto doang. Dan yang lucu, meskipun udah capek berdiri berjam-jam, tetap aja mereka semangat. Yuk kita bahas fakta uniknya. 1. Antri demi diskon. Kalau ada promo beli satu gratis satu, apalagi restoran kekinian, siap-siap deh. Antrinya bisa muter sampai ke parkiran. Lucunya, kadang nilai diskonnya cuma beda belasan ribu, tapi perjuangannya kayak mau rebut tiket konser internasional. Dan anehnya lagi, makin rame antriannya, makin banyak juga yang ikut. Padahal belum tentu suka sama makanannya. 2. Antri demi foto Instagram. Ini juga jadi fenomena baru, antri demi foto. Misalnya ada spot instagramable yang lagi viral. Orang rela berdiri panas-panasan cuma biar bisa foto di sudut yang sama, dengan pose yang sama, dan posting di jam prime time. Kadang fotonya cuma 5 menit, tapi antrinya 2 jam demi konten bro. 3. Antri makan gratis. Kalau ada acara makan gratis, wah ini udah jadi hobi nasional. Nggak peduli hujan, panas, atau dorong-dorongan, semua ikut nyemplung di antrian. Bahkan ada yang bawa kotak makanan dari rumah, biar bisa dibawa pulang. Dan yang bikin ngakak, kadang menunya biasa aja, tapi suasana rebutannya bikin seru kayak lagi festival besar. 4. Antri demi barang edisi terbatas. Kalau brand terkenal ngeluarin produk edisi terbatas, apalagi sepatu atau merchandise, wih, antusiasnya luar biasa. Ada yang benar-benar penggemar, ada juga yang cuma pengen beli buat dijual lagi. Tapi yang paling lucu, kadang setelah dibeli mahal-mahal, barangnya malah nggak dipakai, cuma dipajang di lemari kayak artefak museum. Jadi, antri di Indonesia itu bukan cuma soal dapat barang atau makanan, tapi juga soal kebersamaan, keseruan, dan kadang buat konten juga. Unik kan? Nah, kamu sendiri pernah nggak ikut antrian yang absurd banget? Kalau pernah, ceritain di komentar, biar kita ngakak bareng.